Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobi Nasution, resmi bergabung dengan Partai Gerindra dengan mendaftar sebagai bacalon gubernur Sumatera Utara. Pada hari Senin 20 Mei 2024 malam, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution, resmi mendaftarkan diri menjadi kader Partai Gerindra. Keputusan ini diambil Bobi setelah minta restu pada mertua Presiden Joko Widodo. Usai daftar jadi kader Gerindra, Bobi menyerahkan berkas-berkas formulir Bacakup Sumut. Misi yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Pak Joko sendiri sudah mengetahui akan mengizinkan kita sebelumnya juga? Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin dari orang tua. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja bahwa Bobi Nasution resmi jadi kader Gerindra. Enak kan? Ya, jadi menantu Jokowi enak, jadi anak Jokowi enak begitu kan? Ya. Tiba-tiba karena ingin didorong untuk maju sebagai gubernur Sumut, mereka cari usung sana, usung sini begitu kan. Cari partai pengusung, kader-kader sendiri ya kita lihat saja. Dia setelah ditolak begitu kan ya dari Golkar yang kemudian paling direkomendasikan adalah kader di situ yaitu namanya Ijek, maka saya kira dari Bobi ini ya sampai hari ini masih cari sensasi begitu ya. Bahwa ini ada sinyal kuat Jokowi dan keluarganya cari sensasi ya dalam dunia politik kepada Prabowo. Ya karena nampaknya Prabowo ini dianggap punya hutang budi besar begitu kan ya, karena telah dimenangkan oleh Jokowi telah memenangkan Prabowo untuk Pilpres 2024 secara tidak langsung dan kalkulasi politik seperti itu begitu. Maka saya tegaskan dalam analisis ini bahwa kok bisa-bisanya ya baru mereka menjadi kader tiba-tiba ya untuk melanjutkan ke estafet selanjutnya yaitu menjadi gubernur Sumut yang awalnya menjadi wali kota Medan. PDIP sudah menolak, Golkar agak enggan ya, lebih baik memajukan kadernya. Terus kemudian tiba-tiba sekarang menjadi Partai Gerindra, lalu ya apa? Lalu yang terjadi adalah mereka setelah menjadi kader dari Gerindra, mereka langsung start ya untuk diusung untuk menjadi gubernur Sumut. Kok secepat itu begitu kan ya? Maka secara kalkulasi dari koalisi Prabowo Gibran begitu kan sudah makan senjata sendiri. Artinya senjata makan tuan. Bagaimana komentar-komentar dari Fahri Hamzah dulu mengatakan ya ketika Anies Baswedan menjadi calon presiden, Anies Baswedan harus masuk partai dulu katanya begitu kan ya. Harus ya minimal 5 tahun harus masuk partai. Jangan tiba-tiba ya lalu kemudian untuk menjadi pemimpin ini pemimpin itu begitu. Tidak ada sistem pengkaderan dari partai. Ini tidak boleh begitu kata netizen. Ini presidensial. Tapi nampaknya si Bobi begitu kan ya. Setelah dari PDIP mereka langsung menjadi kader Gerindra, langsung curi setar. Sama aja mereka begitu kan. Maka omongannya si Fahri di situ begitu kan ya menurut saya pribadi ya tidak berlaku begitu. Ini Bobi Nasution resmi jadi kader Gerindra. Pasti ada cawi-cawi yang kuat lah kepada seorang Prabowo di situ. Semuanya kan bisa dikendalikan oleh Jokowi ini. Di Rosok Banteng ya ditemu Gerindra. Itu partai apa? Ini wahai ya warga Sumut ya berpikirlah yang waras. Jangan kalian pilih ya orang yang enggak gupsu katanya ya. Pilihlah orang yang terbaik yang cerdas. Saya kira semuanya punya pengalaman dan punya sisi kelemahan dan kelebihan begitu kan. Tapi nantinya trust kepercayaan dari masyarakat ya tergantung. Kalau ingin pilihnya oke gas ya silahkan begitu kan. Karena Bobi itu representasi dari seorang Prabowo begitu. Gerindra bakal kuasai familinya karena Golkar nggak tembus. Prabowo dianggap utang budi sama Jokowi, jadi Jokowi minta Gerindra. Begitulah ya hayalan aneh. Ini komentar dari netizen. Ada yang berkomentar lagi, alasan kenapa Jokowi mendukung Prabowo dalam Pilpres, kenapa Gerindra lebih bisa mengakomodir ya
kepentingan politik keluarga Jokowi bukan sekedar estafet pembangunan. Jelas mereka begitu kan. Yang namanya keberlanjutan, estafet selanjutnya di situ begitu kan. Dia menunjukkan bahwa semuanya seolah-olah ya dikendalikan oleh seorang Jokowi begitu. Maka secara tidak langsung ya hutang budi itu sebenarnya sudah lunas dibayar oleh seorang Prabowo begitu dan Jokowi. Bagaimana seorang Jokowi dulu ketika mereka dibawa oleh Prabowo ke ke DKI begitu kan ya, tapi pada akhirnya menjadi musuh ya di tahun 2014 2019. Dan akhirnya sekarang hutang budi Jokowi memberikan kepada Prabowo ini, Prabowo itu ya memenangkan kontestasi Pilpres. Dan di balik ini semua Jokowi juga minta dong bagaimana anak-anaknya, bagaimana mereka menantunya begitu kan ya. Kalau bisa ya secara tidak langsung mereka harus berkiprah di dalamnya. Saya beranggapan ya bahwa kalau memang ini benar-benar terjadi, wah ini saya kira agak gimana begitu. Maka dengan adanya seperti ini ya oke lah, tidak ada masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Bobi Nasution resmi jadi partai dari kader Gerindra. Wali Kota Medan Bobi Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra. Ya, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung menerima kartu tanda anggota KTA Partai Gerindra. Alhamdulillah ya, per hari ini menjadi kader Partai Gerindra. Usai menerima KTA Partai Gerindra, Bobi memohon doa dan dukungan dari seluruh kader Gerindra. Sebagai kader saya memohon doa dan mendukung dukungannya. Seluruh kader Gerindra, mudah-mudahan ini saya yang baru menjadi kader bisa membawa Gerindra menjadi semakin tinggi di Sumut ya. Bahkan ya kedatangan Bobi Nasution bersama rombongan langsung diterima oleh pengurus DPD Partai Gerindra Sumut. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu mengaku merasa bangga. Akhirnya Bobi Nasution melabuhkan pilihan ke partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut. Ya jelas, pasti menurut saya pribadi ada hitung-hitungan politik. Saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Karena nampaknya hitungan-hitungan politik itu ya siapa yang kemudian membisiki sana sini begitu. Tidak mungkinlah tiba-tiba seorang Bobi ya langsung datang kepada Partai Gerindra. Pasti ada komunikasi ya. Dan itu sudah diakui, minta restu kepada Jokowi begitu kan. Siapa lagi yang mau diusung oleh yang mau usung Bobi ini kalau bukan Partai Gerindra? Golkar jelas mereka tidak mau. PAN mereka tidak mau, mereka begitu. Mereka punya kader-kader sendiri di situ begitu. Maka secara tidak langsung ya ada nuansa-nuansa mungkin ya karena di balik ini semua mungkin ya Jokowi sebagai bentuk bapak ya bukan tidak mungkin mereka akan cawi-cawinya kuat di situ begitu ya. Bagaimana ya gampang sekali untuk membisiki, panggil saja Prabowo. Semuanya akan menjadi lenyap begitu kan ya, senyap di situ. Maka saya yakin dan saya yakinnya kalau mereka berlawan dengan Edi Rahmayadi jelas ya kekuatan dari Bobi mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan PDIP dan Golkar yang ada di Sumut. Lihat saja representasi mereka begitu kan ya, Partai Nasdem sangat kuat sekali di situ begitu kan. Tapi nampaknya oke lah, tidak masalah ya. Karena politik kita tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan tunggu sebenarnya apa yang kemudian dilakukan hari ini begitu kan. Maka banyak yang mengatakan bahwa wah ini kalau Bobi terpilih lagi berarti kepercayaan Sumut di situ masyarakatnya percaya terhadap Bobi. Begitu pula sebaliknya, gampang untuk bisa menebak ini semua begitu kan ya. Artinya kalau saya pribadi begitu kan ya, ngapain kita harus masa kalah ya dinasti politik hanya segelintir orang keluarga Jokowi, masa kalah dengan jutaan dan ratusan juta orang begitu kan, begitu logikanya begitu. Di Sumut berapa juta begitu. Maka secara tidak langsung kita harus benar-benar mengalahkan si Bobi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.